wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan diri. Saya Sri Awami Rohayati dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Fakultas Pendidikan Agama Islam. Dalam kesempatan ini saya akan berbincang-bincang dengan seorang guru sekaligus kepala sekolah, yaitu Ustadzah Ermawati yang mengajar di RA Nasrul Sunnah Kota Madiun. Bagaimana kabarnya Ustadzah? Alhamdulillah baik-baik, sehat. Saya berterima kasih Ustadzah bisa menyempatkan waktunya untuk berbincang sama saya, berbagi pengalaman sama saya. Gimana Ustadzah motivasinya Ustadzah bisa memutuskan untuk menjadi seorang guru? Alhamdulillah, motivasi saya untuk menjadi seorang guru itu, saya pernah membaca sebuah hadis yang mengatakan bahwa akan putus amalan seorang hamba saat dia telah meninggal dunia, kecuali dengan 3 perkara, yang salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Sehingga saya berpikir bahwa saat ilmu yang bermanfaat itu kita sampaikan ke orang lain, kemudian kita meninggal, maka amalan kita akan terus berlanjut. Karena itu menjadi jariah bagi saya. Begitu. Ustadzah, apakah ada tokoh atau pengalaman yang menginspirasi Ustadzah sehingga menetapkan atau mendedikasikan sebagai seorang guru? Tokoh itu ya mungkin kalau dikatakan sebagai seorang tokoh yang terkenal seperti pahlawan itu sih enggak ya. Cuma kebetulan bapak saya itu seorang tentara. Kemudian saat di masa pensiunnya itu dia menjadi seorang guru mengaji. Padahal dia tidak punya background itu ya. Tetapi dia bisa mengajarkan dengan murid-murid yang jumlahnya tidak sedikit begitu. Dan itu tidak perlu diiklankan, sehingga murid-murid itu datang dan dia mengajar hingga hari tuanya. Kemudian saya lihat, bapak saya bisa bisa mengajar. Nah, itu membuat saya menjadi keinginan untuk mengajar pula seperti itu. Wah, sangat bagus ya. Jadi untuk mengisi waktunya digunakan beramal ya sampai di masa akhir hidupnya Ustadzah ya. Iya, begitulah. Seperti itu. Menurut Ustadzah, apa itu yang dimaksud dengan manajemen kelas, Ustadzah? Manajemen kelas adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk memperlancar dan mempertahankan agar kegiatan belajar mengajar itu menjadi suasana yang kondusif, sehingga siswa itu dapat belajar dengan baik dan indikator yang ingin kita capai itu dapat tercapai. Begitu. Mengapa hal itu penting diterapkan dalam pendidikan, lingkungan pendidikan? Ya sangat penting sekali, karena dengan melakukan manajemen kelas, maka pencapaian terhadap kemampuan anak didik itu semakin bisa dilaksanakan begitu, dengan kita melakukan manajemen kelas yang baik begitu. Jadi semakin maksimal anak-anak. Betul. Jadi sangat berhubungan ya dengan kondisi kelas yang kondusif, mereka dapat belajar dengan baik sehingga apa yang dicapai, yang ingin dicapai itu bisa tercapai begitu. Seperti itu. Bagaimana strategi yang efektif dalam mengelola kelas yang beragam, Ustadzah? Mengelola kelas yang beragam agar menjadi efektif itu antara lain membuat aturan dan peraturan yang jelas. Jadi sehingga anak-anak itu mengetahui apa aturan dan peraturan di kelas itu, begitu. Kemudian yang kedua adalah atur waktu dan ruang yang membuat anak-anak itu menjadi nyaman belajar, begitu. Jadikan ruangan yang baik, kemudian dengan suasana yang nyaman, membuat anak-anak itu pembelajaran itu tercapai begitu. Jadi semua itu dapat begitu. Kemudian yang ketiga itu beri umpan balik.
Jadi beri umpan balik dan penguatan positif gitu secara teratur untuk meningkatkan motivasi dan fokus anak begitu. Kemudian yang kelima itu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Nah, itu aman dan nyaman. Terutama anak-anak TK ya. Biasanya kalau dia itu udah takut sama teman begitu, dia udah nggak bisa fokus kan karena dia nggak merasa aman. Kemudian dia nggak merasa nyaman. Jadi takut aja sekolah kan begitu. Jadi bagaimana seorang guru itu memang menciptakan rasa aman dan nyaman di kelas sehingga anak itu bahagia, senang. Nah, kalau anak senang belajar, maksudnya suasananya hatinya senang, dia akan mudah belajar. Jadi tanpa tekanan. Betul, dia akan bisa menerima pelajaran yang diberikan kepadanya begitu. Kemudian berikutnya adalah adaptasikan manajemen yang tadi kita sampaikan bahwa di manajemen kelas itu sangat penting karena itu akan meningkatkan pembelajaran anak, kemampuan anak. Nah di situ karena kalau kita melakukan manajemen kelas yang baik maka itu akan hasilnya akan betul, hasilnya akan lebih maksimal begitu. Kemudian berikutnya adalah setelah semua kegiatan berlangsung assessment atau evaluasi. Betul, evaluasi itu penting. Apakah pembelajaran yang sudah kita sampaikan itu diterima nggak sama anak? Bisa dicapai nggak tujuan yang kita harapkan? Seperti itu. Mungkin. Berikutnya Ustazah, bagaimana cara memotivasi siswa untuk belajar dan berpartisipasi dalam kelas? Ya, yang pertama adalah antara lain adalah memilih metode yang tepat. Ya, apalagi anak-anak ya. Jadi gaya belajar anak-anak itu akan berbeda dengan satu yang lain. Ada yang audio saja, ada yang visual saja, ada yang kinestetik, ada yang perpaduan antara keduanya atau ketiganya. Sehingga itu gaya belajar mereka dalam satu kelas berbeda-beda. Sehingga seorang guru itu harus mencari metode yang tepat untuk berbeda-beda anak-anak itu. Sehingga apa yang kita inginkan, pencapaian apa yang kita harapkan itu bisa tercapai dengan metode tadi seperti itu, dengan perbedaan karakteristik mereka ya. Berbeda-beda itu, tapi semuanya sudah tercapai. Betul. Jadi yang pustadanya memang harus melihat situasi seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memaksimalkan fasilitas yang ada di sekolah, di lingkungan sekolah ya. Misalnya ada taman begitu, jadi pembelajaran bisa dilakukan di situ, ada masjid, ada halaman, nah itu, jadi itu. Menciptakan suasana baru. Betul, jadi menciptakan suasana baru. Kemudian adalah memanfaatkan media, jadi media pembelajaran misalnya ada seperti video mungkin ya. Betul, slide proyektor gitu ya, itu juga bisa dimanfaatkan ya untuk meningkatkan pembelajaran. Kemudian yang paling penting juga ini meningkatkan kualitas guru. Bagaimanapun guru itu 80% loh Ustaz ya. 80% menjadi tolak ukur sebuah keberhasilan pembelajaran begitu. Jadi guru ini sangat penting sekali. Harus diupgrade ilmunya. Betul begitu. Jadi tidak stagnan aja begitu. Kemudian dari semua pembelajaran sudah kita lakukan, tentunya kita melakukan asesmen ya. Asesmen itu untuk mengukur seberapa keberhasilan yang tercapai dalam sebuah pembelajaran yang telah kita lakukan gitu. Lalu bagaimana Ustazah strateginya untuk memberikan dukungan kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar? Ya, kesulitan belajar pada anak itu memang berbeda-beda ya. Sehingga kita sebagai guru selain melihat latar belakang kesulitannya itu apa, jadi kita kemudian memberikan bimbingan baik secara kelompok ataupun secara individual. Tentunya kita tidak bisa melaksanakan sendiri ya, apalagi terhadap anak-anak. Kerjasama dengan orang tua, kemudian kerjasama dengan sekolah itu sangat penting sekali begitu. Jadi kita mesti lihat permasalahan anak ini apa, kemudian latar belakangnya itu apa. Nah itu yang harus digali terlebih dahulu untuk kita bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya dia. Gitu. Jadi juga diperlukan kerjasama dengan orang tua. Sangat sekali itu, begitu.
bagaimana menghadapi perilaku yang tidak diinginkan di dalam kelas, Ustaz ya? Misalkan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Memang itu akan terjadi ya di dalam setiap kelas, di dalam setiap sekolah itu akan terjadi, akan timbul perilaku-perilaku yang tidak diinginkan di sebuah kelas tentunya ya, secara khusus. Jadi memang di sini adalah ustadzah akan memberitahu apa yang diharapkan oleh ustadzah di kelas begitu ya. Kemudian mungkin dengan mengungkapkan aturan dan peraturan yang ada di kelas. Nah itu adalah salah satu solusinya, bahwa ya, kan begitu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita menggunakan kalimat positif. Kemudian mengenali perilaku yang sebenarnya. Jadi sebenarnya anak ini tidak begini gitu loh. Anak ini sebenarnya begini. Nah itu kita harus mengenali ya, setiap anak itu seperti itu, apalagi anak-anak gitu. Mungkin dia menimbulkan sesuatu masalah karena betul, soalnya ada pemicu begitu. Nah gitu. Kemudian bisa jadi kalau kita menghadapi masalah-masalah yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan itu, kita menggunakan berbagai macam solusi. Jadi ini timbul permasalahan, kita memakai solusi ini, kok tidak bisa, kita mengganti solusi seperti ini begitu ya. Jadi harus mencari lah yang terbaik untuk menyelesaikan masalah itu kan. Kemudian bisa jadi kita menyediakan sudut tenang untuk anak-anak. Coba kamu di sana dulu deh, gitu, seperti itu. Jadi kemudian dia merasa nyaman, kemudian dia merasa aman, gitu. Bisa kembali lagi ke kelasnya lagi. Betul begitu. Kemudian kalau memang semua sudah sulit gitu, komunikasi dengan orang tua. Itu sangat penting sekali ya. Karena memang setelah kita mengadakan hubungan dengan orang tua, menjalin komunikasi dengan orang tua, kenapa anak itu seperti ini, seperti itu, nah nanti akan solusi. Kita akan tahu permasalahan dan kita bisa mengambil langkah untuk mencari solusinya begitu. Banyak sekali ya metode pembelajaran Ustazah ya. Banyak sekali yang mungkin bisa dipilih oleh seorang guru ya. Jadi bagaimana ini cara memilihnya dengan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik kelas, Ustazah? Jadi cara kita sebagai seorang guru dalam memilih sebuah metode untuk diterapkan di sebuah pembelajaran itu ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama misalnya tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran itu. Nah, jadi kalau kita sudah mengetahui tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran itu, kemudian kita bisa memilih metode yang bisa dipakai agar pas, agar tepat, begitu. Kemudian kita juga harus melihat latar belakang siswa, kemampuan siswa, kemampuan latar belakang guru, itu juga harus diperhatikan. Kemudian sarana dan prasarana yang ada, kan begitu. Kemudian keadaan proses belajar yang berlangsung itu bagaimana. Nah, itu adalah beberapa hal yang harus kita pertimbangkan dalam memilih metode yang kita pakai dalam sebuah pembelajaran. Begitu. Sekarang kan teknologi semakin canggih ya Ustazah ya. Betul. Jadi bagaimana Ustazah menggunakan teknologi itu dalam digunakan untuk meningkatkan manajemen kelas Ustazah? Ya, memang zaman saat anak-anak sekarang itu memang harus berkolaborasi dengan teknologi ya. Kita nggak bisa melepaskan teknologi ini, keadaan seperti ini. Tetapi dia bisa berdampak positif dan negatif ya. Sehingga guru bagaimana bisa mengelola sebuah pembelajaran dengan menggunakan teknologi bisa menghasilkan sebuah pembelajaran yang positif. Dan teknologi itu sangat-sangat diperlukan juga untuk menjadikan sebuah pembelajaran yang menarik, sebuah pembelajaran yang nyaman, sebuah pembelajaran yang semakin membuka wawasan, itu bisa digunakan teknologi itu. Iya. Hanya bagaimana cara kita mengelola teknologi itu, baik di rumah maupun di sekolah ya, gitu. Jadi tidak membiarkan anak-anak menggunakan teknologi dengan sendiri. Harus ada pendampingan baik guru maupun orang tua, seperti itu.
menjalin hubungan antara guru dan orang tua tentunya sangat diperlukan Ustazah ya. Iya. Nah, bagaimana caranya untuk menjalin hubungan yang efektif dengan orang tua Ustazah? Jadi memang di pendidikan di usia dini itu hubungan antara guru di sekolah dan orang tua itu sangat erat sekali dan sangat penting, begitu ya. Jadi ada beberapa cara ya melakukan pendekatan dengan orang tua agar mengefektifkan pembelajaran di sekolah untuk anak-anaknya agar bisa meningkat secara optimal. Itu yang antara lain adalah dengan mengadakan seminar parenting begitu. Jadi agar orang tua tahu bagaimana sih sebenarnya perkembangan anak itu, bagaimana sih cara mengatasi anak yang berkebutuhan khusus itu, kan seperti itu. Jadi sangat penting sekali. Jadi di sekolah menyelenggarakan seminar-seminar parenting seperti itu. Kemudian guru di sekolah itu harus menjalin persahabatan dengan orang tua. Jadi guru dan orang tua itu harus bersahabat karena untuk mengetahui bahwa ini anaknya perkembangannya bagaimana begitu, seperti itu. Jadi melakukan persahabatan dengan orang tua tadi ya. Kemudian ada orang tua yang sangat sensitif ya, sehingga sedikit-sedikit komplain di sekolah. Nah itu guru harus bersikap sabar, harus menerima. Oh iya, ini ustazah begini. Oh iya, nanti kalau memang bisa dilaksanakan begitu. Karena orang tua seperti itu kadang juga ingin meningkatkan pembelajaran menjadi lebih baik, kemudian memberi masukan-masukan dengan kritik-kritiknya ya, kadang-kadang pedas, kadang-kadangnya cara menyampaikan begitu, kadang tidak itu. Tapi ya sudah, kita terima dengan baik komplain-komplain seperti itu. Kemudian kita harus membuka ruang konsultasi dengan orang tua. Jadi apalagi jika anak-anak yang mereka titipkan adalah anak-anak yang berkebutuhan khusus ya, jadi anak-anak yang perlu perhatian lebih. Jadi ada khusus lagi ya? Ada khusus lagi konsultasi dengan orang tua begitu. Jadi dengan teknologi yang sudah ada, antara guru dan orang tua bisa menjalin komunikasi secara online begitu. Jadi tidak harus hadir secara tatap muka, tetapi dengan online saja kita bisa mengoptimalkan sebuah komunikasi begitu. Seperti itu. Saran dan pesan apa Ustazah yang ingin Ustazah sampaikan kepada teman-teman yang ingin menjadi guru Ustazah? Ya, saran saya dan atau pesan saya itu adalah seorang guru itu adalah contoh bagi murid-muridnya, sehingga saat seseorang itu memutuskan untuk menjadi seorang guru, maka dia harus menyiapkan mentalnya dulu ya, bahwa dia akan mendapat sebuah label seorang yang baik, seorang yang dicontoh, seorang yang diguru, seorang panutan, seorang uswah. Jadi harus menyadari itu, bahwa kalau dia masuk dalam dunia guru gitu ya, menjadi profesi seorang guru, maka dia harus siap untuk membawa label itu. Nah itu, sehingga itu kalau secara keilmuan memang sudah harus disiapkan, karena seorang guru akan mentransfer ilmu ya kan. Tetapi mental yang seperti ini, bahwa dia akan menjadi seorang yang harus dicontoh, seorang uswah, maka itu yang harus dikuatkan. Jadi itu yang lebih penting. Betul. Sampai keilmuannya harus disiapkan. Jadi mentalnya juga harus dan yang paling utama adalah keikhlasan dia, bahwa dia akan berbagi ilmu. Jadi ikhlaskan itu karena Allah, bukan karena materi, bukan karena uang begitu. Tapi ikhlas untuk berbagi ilmu, dan itu akan membawa dia pada sebuah kehidupan yang lebih baik di dunia dan di akhirat begitu. Masya Allah. Bagaimana guru dapat meningkatkan keterampilan dan manajemen dalam kelas mereka Ustazah? Jadi supaya mereka lebih menambah keilmuannya. Ya,
bagaimanapun seorang guru itu harus update ya, update ilmu. Jadi karena sebuah pembelajaran itu akan terjadi perkembangan, sehingga seorang guru itu harus banyak meningkatkan keilmuannya. Nah gitu ya, dengan cara banyak membaca buku, kemudian dengan cara pelatihan-pelatihan, bimtek begitu, harus dilakukan seperti itu secara berkala seperti itu. Karena memang zaman selalu berubah. Kalau kita tidak update ilmu, ya tentunya kita akan tertinggal begitu. Seperti itu. Ya, ini terakhir Ustazah. Ya. Apa harapan dari Ustazah untuk masa depan pendidikan di Indonesia? Harapan saya untuk guru-guru RA khususnya ya, Raudatul Atfal ya. Harapan saya bahwa guru-guru itu harus memiliki keilmuan yang lebih sempurna. Dalam arti lebih sempurna dan lebih lengkap. Itu maksudnya antara ilmu umum dan ilmu agama itu disetarakan. Jadi kita mengajar bukan hanya mengajar ilmu umum, tetapi agama itu dimasukkan begitu, sehingga anak itu menjadi seorang anak yang sempurna, anak yang paripurna dalam dia menjalankan kehidupan dunia itu sesuai apa yang disyariatkan oleh Allah begitu. Itu harapan saya yang terbesar. Alhamdulillah. Terima kasih Saudara Erma setelah meluangkan waktu kita untuk bisa berbincang-bincang, membagikan ilmu dan pengalamannya kepada kita semuanya. Mudah-mudahan menjadikan amal kebaikan buat Ustazah. Amin. Saya sampaikan jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.